Santapan Harian Sabtu 31 Juli 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bagaikan rusa yang merindukan aliran sungaimu, demikian pula hati dan jiwa kami yang senantiasa merindukan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Sahabat Santapan Harian, bagi penulis surat Yohanes, tindakan saling mengasihi tidak bisa lepas dari tindakan percaya kepada Tuhan Yesus. Saling mengasihi tidak sekedar diwujudkan dengan perkataan, melainkan harus dilakukan dalam kebenaran. Perintah untuk percaya kepada nama Yesus Kristus menekankan kesatuan antara iman dan perbuatan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dengan menunjukkan perbuatan mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi juga berkaitan dengan kebenaran. Kebenaran adalah lawan dari dusta dan tipu muslihat. Maksudnya, tidak ada lagi kepalsuan. Benar juga berarti utuh. Kebenaran juga melekat pada keberadaan Allah. Dengan demikian, mengasihi dalam kebenaran adalah mengasihi secara utuh dan tanpa kepalsuan di dalam Allah. Mengasihi seperti inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Mengasihi dalam kebenaran adalah ciri khas anak-anak Allah sebab mereka berasal dari kebenaran. Mengasihi adalah tanda nyata bahwa anak-anak Allah ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam mereka. Mengasihi adalah cara hidup anak-anak Allah untuk mencapai keintiman dengan Allah. Dengan demikian, mengasihi menjadi bukti bahwa anak-anak Allah melakukan perbuatan yang berkenan kepadanya. Mungkin kita perlu bertanya tentang motivasi kita dalam mengasihi. Apa yang menjadi motivasi kita dalam mengasihi Allah dan sesama?
Adakah hal tertentu yang tersembunyi yang menggerakkan kita untuk berkorban bagi orang lain? Bagaikan fenomena gunung es, puncaknya terlihat, namun dasarnya sangat dalam tak terlihat. Demikianlah motivasi di balik tindakan mengasihi. Kebenarannya merupakan dasar yang sangat dalam, jauh dari jangkauan untuk terlihat. Dasar yang tidak terlihat ini lebih besar daripada yang terlihat. Orang lain bisa saja memuji kita karena merasakan kebaikan dan pengorbanan yang kita lakukan. Namun, apakah mereka mengetahui motivasi di balik tindakan kita itu? Mari kita memurnikan motivasi kita dan sungguh-sungguh mengasihi. Biarlah Allah dan sesama kita tidak menemukan kepalsuan di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Jiwa kami haus akan kasih-Mu, ya Allah. Jiwa kami rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati kami yang kering ini, ya Kristus, agar kasih-Mu, cinta-Mu bersemi di hati kami. Dan bunga-bunga kasih-Mu dapat kami berikan kepada banyak orang, agar mereka pun dapat merasakan harum dan hangatnya kasih-Mu. Di dalam kasih-Mu, Kristus, kami berdoa. Amin.